menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, silakan kalian berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kalian boleh duduk kembali. Terima kasih. Ya. Sebelum kita mulai belajar ya, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana perasaan anak-anak pada pagi hari ini? Senang. Kalau senang bagaimana ekspresinya? Gimana ekspresinya? Ya. Siapa yang perasaannya senang hari ini? Angkat tangannya. Siapa yang biasa saja? Biasa saja? Oh, Saputra sama ini. Siapa yang sedih? Ada yang sedih? Ya ada? Alhamdulillah. Kalau biasa saja, kenapa? Enggak bahagia. Kenapa? Belum sarapan? Belum sarapan apa belum diberi uang saku sama ibu atau bapaknya? Belum sarapan, oh berarti Ricky belum sarapan. Oh, makanya dia rasanya biasa saja. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang coding. Ya, maka coding materinya berpikir komputasional. Jadi nanti hari ini kita akan belajar ya. Yang pertama, menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah. Ya, Anda dapat permasalahan dan kamu menyusun langkah-langkahnya di situ. Yang kedua, menyusun instruksi logis secara berurutan menggunakan simbol atau petunjuk sederhana. Nanti sudah disiapkan di guru untuk simbol-simbolnya. Untuk yang ketiga, mempraktikkan instruksi tersebut dalam permainan tanpa komputer atau unplugged. Ya, biasa kalian ketahui kalau coding ya dan berdasarkan AI ya, itu biasanya menggunakan komputer. Tapi hari ini kita akan belajar tanpa menggunakan komputer terlebih dahulu. Yang namanya unplugged. Ya. Sekarang kalian bisa lihat di monitor ibu guru. Nah, sedap nggak tak? Kira-kira bulan ini punya gambar apa itu? Mie. Suka mie? Siapa yang suka mie? Oh, semuanya suka. Apalagi mie-nya itu ada apa? Ada
ada apanya itu tadi gambar? Nah, ada sayurnya, ada tomatnya, sawinya, dikasih telur, wah mantap ya. Dan sekarang biar ditanya, siapa yang suka membuat mie? Yang bisa buat mie sendiri, masak mie sendiri. Yo, coba di antara kalian siapa yang mau menceritakan bagaimana urutannya membuat mie yang enak dan lezat itu? Yo, coba siapa? Yo, ini bisa cerita. Langkah-langkahnya bagaimana cara membuat mie itu? Yang keras sama ini. Pertama langkahnya apa? Pertama, merebus mie betul tidak? Betul. Masa betul? Yang pertama, langkah pertama. Ya, merebus air di dalam panci. Kemudian setelah apa mendidih, airnya mendidih, kemudian kamu apakan minyak? Dibuka kemasannya, kemudian diambil minyak, dimasukkan kemana? Ke panci berisi air yang telah mendidih. Kemudian apa yang kamu lakukan setelah itu? Apa? Mengaduk, ya. Setelah mengaduk terus diapakan? Apa? Diberi bumbunya, karena di bumbunya ya. Ya, bumbunya disobek, dicampur ke dalam minyak. Kemudian setelah itu diapakan? Diaduk sampai matang. Setelah matang baru kita matikan kompor, ditaruh di mangkok. Nah, jadilah sebuah mie yang lezat. Tapi Bu Guru punya permasalahan begini. Bagaimana kalau mie itu kita membuatnya tidak sesuai urutan tadi? Ya. Jadi bagaimana kalau urutan membuat mie tadi tidak sesuai langkah-langkah yang kamu ceritakan tadi? Misalnya mie-nya itu kan sudah dibuka bungkusnya ya, kemudian dimasukkan saja ke panci ke dalam air yang tidak mendidih. Kalau nggak gitu, mie kering tadi dicampur bumbunya langsung. Kira-kira apa yang terjadi? Berhasil nggak mie tadi kita buat? Nggak jadi ya. Bagaimana rasanya? Nggak enak, nggak selezat sesuai urutannya lah. Dari permasalahan tadi, kita itu sudah diajak untuk berpikir secara sistematis, urut, ya. Jadi cara membuat mie itu ada urutannya supaya nanti hasilnya itu enak dan lezat. Tetapi kalau misalnya kamu tadi buka mie langsung kasih bumbu, nggak pakai air, kira-kira apa yang akan terjadi? Mie-nya pasti tidak enak, tidak jadi. Iya nggak? Nah, makanya itulah pentingnya kita berpikir sistematis. Sampai sini udah paham ya? Jadi setiap hari itu sebenarnya kita sudah belajar tentang coding. Kegiatan sehari-hari itu pasti menggunakan coding. Ya. Dari kamu mulai bangun pagi. Bangun pagi apa yang kamu lakukan? Mandi, pakai baju, pakai sepatu, salin, pergi ke sekolah. Urutan setiap hari yang harus kegiatan setiap hari yang harus kalian lakukan. Nah itulah kegiatan-kegiatan seperti itu sudah menerapkan sistem berpikir coding. Ya, paham sampai sini? Paham. Ya, siap ya. Perhatikan, ingat kalau Buya nih menyuruh kalian melihat ini berarti kalian harus memperhatikan dengan baik ya, disimak dengan baik. Akan simak video ini. Adakah yang mempelajari dan melihat tentang populasional di sini? Jadi, tidak ada gunanya dan budaya. Iya, betul sekali. Juga berkaitan
Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya pengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tahun baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu tinggal sendiri, kamu akan menghadapi karir sebagai 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu percakapan yang bermanfaat dan bermanfaat, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu dan menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jumlah di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spreadsheet, handuk, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tadinya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga berakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, di rumah akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Biogas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan berpikir tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.berkas.com. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cinta, kejar ilmu, raih cita.
komputasional. Nah tadi ada garis besarnya, ada berapa tahap berpikir komputasional, siapa yang ingat? Ada berapa? 4. Apa saja yang pertama? Siapa yang ingat? Dekomposisi, kemudian pengenalan, pola, terus tadi abstraksi, yang terakhir algoritma tadi ya. Jadi ada 4 tahapan tadi. Di situ tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian itu sudah otomatis ya kita berpikir itu secara komputasi tadi. Ada permasalahan juga di akhir video, ya. Ada beberapa anak yang ingin berkunjung, ya. Jadi ada anak yang mau berkunjung ke hotel dulu, ke rumah makan dan mana tadi. Jadi berarti Pak Sopir itu menaruh kopernya ya turun paling yang ditaruh dulu, berarti yang turunnya paling terakhir. Berarti yang dekat pintu berarti turunnya yang paling cepat dari permasalahan lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa berpikir komputasional yaitu kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, seperti kalian ketahui, memang saat ini kita sudah di zaman modern, ya. Sebentar lagi kita sudah digantikan oleh robot-robot yang canggih. Ya, jadi kita juga jangan kalah, kita harus banyak belajar. Terus yang kedua, pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Kemudian yang ketiga, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Itulah tadi apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Nah sekarang yuk kita tepuk dulu dan semangat. Yuk tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ya. Sekarang kita akan untuk lebih memahami lagi ya bagaimana berpikir komputasional itu. Bu Guru punya simbol-simbol ya. Di situ dijelaskan ada bentuk segitiga. Berarti artinya apa segitiga? Nah, kalau segitiganya 1 berarti majunya berapa? 1. Kalau segitiganya 5 berarti majunya berapa? Berapa kali? 5 kali. Terus sekarang ada tanda yang ini. Ini lagi. Muter berarti kita apa? Artinya kita ulangi. Terus tanda bawahnya muter ini. Nah, ada 2. Panahnya ada 2 berarti belok kanan. Terus kalau ada panahnya 1, lengkung belok kiri. Terus ada silang berarti artinya berhenti. Ya, jadi nanti Bu Yani mau minta tolong ada 2 anak yang maju ke depan. Yang satu sebagai robot, yang satu sebagai programmer. Ya, kenapa? Robot itu bekerja kalau kita yang perintah. Jadi harus sesuai perintah ya. Kalau perintahnya salah, berarti robotnya nanti bagaimana? Salah. Nah, kalau perintahnya kita benar, berarti robotnya nanti berjalannya juga benar. Jadi minta tolong. Yuk, baiklah sekarang Bu Yani minta bantuan dari teman-teman semua. Ada 2 ya. Yang satu nanti jadi robotnya, yang satu jadi programmernya. Yuk silakan dulu sama Riki. Yuk, Bu Yani minta bantuannya. Yuk, coba Riki jadi apa tadi? Programmer yang jadi robotnya Dimas. Ya sekarang coba Riki menyuruh Dimas mengambil benda yang ada di luar. Misalnya apa? Gunting dulu ya. Coba kamu beri instruksi kepada robotmu supaya dia bisa
mengambil gunting. Ya. Nah, berarti tidak teman-teman? Oke, tepuk tangannya. Jawab ini guntingnya. Ayo, coba sekali lagi, ulangi lagi. Ya, mencari benda apa lagi yang masih ada? Spidol. Ya, coba silakan Riki. Ayo, lanjut. Belok kiri. Sudah, kaki yang maju. Terus. Ya, berarti tidak teman-teman dia mengambil spidol. Nah, oke. Dan sekarang terima kasih ya, tepuk tangannya untuk semuanya. Ya. Jadi, dengan simbol-simbol tadi, kita bisa memerintahkan robot itu untuk membantu kita. Ya, jadi mungkin besok nanti akan sudah dewasa, robot-robot canggih kan akan banyak bermunculan ya kan? Nah, tapi robot itu bisanya hanya kita perintah. Dia pinter, bisa kita perintah, tapi dia tidak bisa berpikir sendiri. Harus kita bisa memerintah robot itu ya. Yang paling penting kita tidak boleh memberikan instruksi yang salah. Instruksinya harus yang benar supaya robot itu berhasil ya mengambil apa yang kita perintah, kita menyuruh apa, robot itu bisa. Oke, bisa diterima ini semuanya? Ya, oke, sekarang untuk lebih supaya kalian memahami bagaimana berpikir robot tersebut, punya lembar kerja yang dapat kalian kerjakan masing-masing nanti. Ya, ayo sekarang boleh kerjakan. Jangan lupa nanti diberi nama. Ya, di situ nanti sudah diberikan simbol-simbol ya, simbol-simbol sesuai huruf yang ada. Nanti kalian menyusun urutan simbol-simbol yang ada itu disusun hingga nanti menghasilkan sebuah kata. Ya, jadi sekarang boleh dikerjakan. Baiklah anak-anakku semuanya, sudah selesai ya mengerjakan lembar kerjanya. Ya, sekarang kalian boleh tukar dengan satu kelompok ditukar hasil kerjaannya. Yuk. Sudah selesai? Ya, sekarang apa yang kalian temukan pada soal nomor 1? Alam. Oke, pinter. Untuk soal yang kedua, kalian menemukan kata apa? Salah. Betul semua? Ada yang salah? Tidak. Yang ketiga menemukan kata apa?